Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kasifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Semoga Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang menciptakan kita, menghidupkan diri kita, mengurus diri kita setiap saat, menggolongkan kita menjadi ahlul yakin kepada Allah. Karena tanpa keyakinan tidak akan pernah ada ketenangan. Dan semoga Allah menolong agar semua kesibukan kita dicatatkan jadi amal soleh. Karena tidak ada bahagia dalam hidup ini kecuali dua saja kuncinya, iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin kesibukannya diniatkan jadi amal soleh, niatnya benar, caranya benar dalam pandangan Islam, makin bahagia. Tidak ada bahagia dalam jumlah harta, tidak ada bahagia dalam jabatan, tidak ada bahagia dalam kedudukan, popularitas, gelar, pangkat, penampilan, tidak ada. Tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia dalam dosa. Bahagia hanya ada pada iman dan amal soleh. Salah satunya yang harus kita tafakuri adalah dalam surat Yunus 107 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan sekira Allah menimpakan kemudaratan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Tidak ada satupun mudarat, musibah yang menimpa kita kecuali izin Allah. Tidak ada luka, tidak ada nyamuk yang menggigit, jerawat yang tumbuh, sekecil apapun musibah illa biiznillah. Demikian pula kita tidak tertipu, kita tidak tertabrak, na'udzubillah, kita tidak akan mengalami musibah apapun illa biiznillah. Kita tidak akan sakit tanpa izin Allah. Kita tidak akan galau tanpa izin Allah. Wa yuridka bi khair, dan tidak ada yang bisa menghilangkan apa yang Allah timpakan selain Allah sendiri. Jadi kalau kita dilanda gelisah, tidak ada yang bisa membuat tenang ya selain Allah sendiri. Kalau kita dilanda hutang, tidak ada yang bisa membayarkan hutang kecuali Allah. Kalau kita dihinakan, tidak ada yang bisa mengangkat derajat kita selain Allah. Kalau anak di rumah kurang soleh, tidak ada yang bisa menyolehkannya selain Allah. Kalau istri kurang taat, tidak ada yang bisa mentaatkannya selain Allah. Tidak ada satupun yang musibah yang menimpa tanpa izin Allah, dan tidak bisa hilang musibah ini kecuali dengan pertolongan Allah juga. Mau lari ke penjuru bumi manapun, menjerit sekeras apapun, minta tolong kepada siapapun, memelas dan menghibah, tidak bisa. Kalau Allah tidak menolong, tidak bisa. Selanjutnya, wa iyuridka bi khairin,
dan jika Allah menghendaki kebaikan. Fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Lunas hutang pasti lunas, lulus sekolah pasti lulus, jodoh pasti jodoh, berangkat umroh pasti berangkat, jadi haji jadi, sembuh, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, akan ada jalannya. Sekarang sakit, Allah kehendaki sembuh lewat obat, ketemu dengan obatnya. Allah kehendaki sembuh lewat dokter, jumpa dengan dokternya, syariatnya akan dipertemukan. Tidak punya uang, tapi Allah menghendaki haji, akan ada jalannya. Apakah dapat undangan, apakah dapat limpahan, selalu akan ada jalan, dan tidak bisa ditolak, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah oleh siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi masalah terbesar kita adalah bukan masalah yang sedang dijalani. Ketika ada masalah, kita tidak menyadari masalah ini terjadi dengan izin Allah, seakan-akan terpisah. Padahal apapun musibah yang menimpa kita, dalam surat At-Taghabun ayat 11, wa ma asobaka min musibatin ma asobaka min musibatin ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu segala-galanya, Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau ada masalah, kita ditipu, kita difitnah, kita sakit, apa saja musibah, yang pertama orang beriman, ini izin Allah. Yang kedua, tidak ada yang bisa menghilangkan kepahitan ini selain Allah. Itu ayatnya tadi. Mau jungkir balik juga nggak bisa. Kalau hutang, Allah tidak melunasi, tidak akan pernah lunas. Tapi kalau Allah mau melunasi, hutang sebesar apapun pasti lunas. Nah, hadirin sekalian, nikmatnya jadi orang beriman adalah di sini. Kita tidak gentar terhadap masalah apapun karena ada Allah yang janji. Jadi apa yang terjadi kalau kita ditimpa musibah? Satu, kita ridho. Ya Allah, saya terima ujian ini, saya terima apa yang Engkau berikan ini. Dua, tobat, karena wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan tanganmu sendiri. Mungkin kita pernah menghina, pernah memukul, pernah menipu, pernah ngambil barang orang, entahlah dosa apa yang sudah pernah kita lakukan dari mulai balik sampai sekarang, pasti banyak dan pasti kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu, engkau berbuat jahat, kejahatan itu pun kepadamu. Jadi kalau kita ditimpa musibah, maka kita ridho, qadarullah wa masya'a fa'al, kemudian tobat. Kenapa? Karena yang bisa menghilangkan dosa itu syariatnya tobat. Kalau kita tidak bertobat, pintu pertolongan Allah tidak kita buka. Sedikit orang yang kalau ada masalah tobat. Ada orang kehilangan dompet, sibuk menyalahkan copet. Copet tidak mungkin mencuri kita tanpa izin Allah. Bertemunya kita dengan copet, Allah yang ngatur. Pertanyaannya, kenapa bagian kita yang dicopet? Dosa apa? Tidak bayar zakat, uang habis dipakai merokok, dipakai sia-sia, sedekah sedikit saja. Allah tahu berapa banyak harta yang Allah titipkan yang digunakan untuk tidak baik. Nanti tinggal didatangkan penyakit, didatangkan musibah, semua Allah izinkan akan terjadi. Pencuri udah dapat dosanya dari mencurinya. Tapi kenapa kita bagian yang dicuri, ada andil dosa kita di sana. Biasanya orang sibuk menyalahkan pencuri, dia merasa sebagai korban pencurian, padahal kita itu korban dosa-dosa kita sendiri.
Surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah, kebaikan apapun dari Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Keburukan apa yang menimpa kita dari diri kita sendiri. Makanya kalau ditimpa masalah itu, yang pertama ridho, ya Allah saya terima, harus ridho dulu. Faman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho ditimpa ujian oleh Allah, Allah ridho kepadanya. Selanjutnya tobat, karena ini penarik musibahnya ini harus dihilangkan. Minta ampun, istighfar yang banyak, sholat, tobat. Kalau ada hak orang lain kembalikan, kalau zolim ke orang minta maaf. Ini jalan keluarnya, nanti beres sendiri itu. Rezeki itu gampang sekali, urusan itu mudah bagi Allah menyelesaikannya. Tapi pembukanya, misal anak belum nurut ke orang tua, berapa banyak orang tua yang menyalahkan satu sama lain? Berapa banyak yang menyalahkan sekolah, teknologi, HP? Padahal anak tidak nurut, tobat. Dosa kita pasti ada tuh di sana. Mungkin dulu durhaka ke orang tua, mungkin kita pernah menyakiti, entah apa dosa kita pasti banyak. Dan salah satu buahnya adalah kita menjadi terluka. Tobat, bukan menyalahkan orang lain. Tidak banyak orang yang memahami pintu pertolongan Allah dengan tobat. Padahal jelas sekali, tobat itulah yang akan membuka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka sempurnakanlah ikhtiar kita. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'zaz. Sempurnakan ikhtiar, tapi ikhtiar kita itu harus rapat dengan doa. Jangan sampai kita pergi ke dokter, kita makan obat, lupa yang menyembuhkan adalah Allah. Kita pergi ke dokter, minta tolong, ya Rob, kesembuhan darimu, anta syafi la syifaan illa syifa'uk. Pergi ke dokter sebagai ibadah, niat amal soleh ikhtiar. Makan obat, jangan ini obat hebat, tidak ada obat hebat. Ya Allah, saya tidak bisa sembuh dengan obat ini, yang menyembuhkan hanya Engkau. Saya makan obat ini sebagai syariat, ya Allah, catatkanlah sebagai amal soleh. Semoga jadi jalan kesembuhan darimu. Mau sembuh, mau tidak, nggak ada masalah. Sempurnakan saja. Allah tahu kapan waktunya terbaik bagi kita untuk sembuh. Hutang kita kapan terbaik lunasnya. Orang pinjam uang ke kita tidak bayar, mau jungkir balik juga tetap kalau tidak diizinkan Allah balik, tidak balik itu uang. Tobat, ikhtiar sempurnakan dengan cara yang Allah sukai. Doa maksimalkan. Ada satu gerbang yang pintu penting yang suka kita tinggalkan adalah wasta'inu bisabri wassalah. Salat kita salat, tapi salat kita basa-basi. Diibaratkan seperti pelangak-pelongo, kita di hadapan orang yang akan menolong. Ini perumpamaan sederhana. Yang punya jabatan, punya kekuasaan, sangat baik. Misal kita diundang, saudara minta apa? Tapi yang terjadi, kita di hadapannya pelangak, pelongo, ngomong tidak jelas, pikiran tidak jelas. Salat kita seperti itu, hanya mulut saja, alhamdulillah. Badan, hati tidak. Padahal hati itu wa aqimis shalah lidzikri. Betapa banyak, betapa sering kita salat pelangak pelongo seperti itu. Sebetulnya masalah yang kita hadapi tidak ada apa-apanya bagi Allah, sama sekali tidak ada apa-apanya. Allah berikan kepada kita berbagai persoalan supaya kita serius kembali kepada Allah. Mudah-mudahan setiap persoalan membuat kita semangat belajar, karena tidak ada ilmunya tidak bisa. Tidak kuat iman tanpa ilmu, tidak bisa beramal tanpa ilmu. Kalau banyak masalah, segera belajar agama yang bagus, karena petunjuk Allah lewat ilmu agama akan membuat kita mengerti bagaimana menikmati hidup ini. Persoalan tidak ada yang bahaya. Yang bahaya adalah kita tidak paham agama, tidak paham kebenaran, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah yang bahaya bagi kita. Semoga Allah melindungi kita dari kebodohan,
dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak diterima. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya karim, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang maha menatap, bukakan hati kami agar mencintai agamamu ya Allah. Bimbing kami agar selalu semangat belajar, memahami kebenaranmu. Bimbing kami agar semangat mengamalkan agamamu ya Allah. Indahkan diri kami dengan akhlakul karimah. Muliakan diri kami dengan iman yang kokoh dan teguh. Sempurnakan kehidupan kami dengan amal yang ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, jadikan kami kepala keluarga yang penuh barokah. Jadikan kami mengantarkan keluarga kami di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami ini. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, rizki yang halal barokah, lahir batin sehat wal afiyah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Jadikan sepanjang hayat kami istiqomah dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Segala pertolongan hanya milikmu ya Allah. Engkau tahu setiap jeritan hati hamba-hambamu. Lindungi saudara kami ya Allah. Kuatkan imannya, teguhkan perjuangannya. Berikan kemenangan ya Rabb. Tidak ada kemenangan kecuali dari Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.